Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. InsyaAllah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, di dalam kalender Hijriah maka secara berurutan terdapat 4 bulan yang sangat dimuliakan di dalam Islam, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Bahkan larangan berperang juga terdapat dalam 4 bulan itu. Hal ini berdasarkan dalam firman Allah, Quran Surah At-Taubah ayat 36. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Adapun terkait firman Allah, fala tazlimu fihinna anfusakum, dalam surah At-Taubah tersebut, Imam At-Tabari mengatakan, sepanjang waktu umat manusia dilarang berbuat zalim, khususnya pada 4 bulan yang Allah muliakan. Karena itu Allah menyuruh malaikat mencatat pelaku dosa di 4 bulan ini dosanya lebih berat, dan mencatat perbuatan baik maupun amal soleh di bulan ini pahalanya besar. Lantas bagaimanakah cara kita sebagai umat Islam untuk melakukan perbuatan baik dan amal soleh di bulan Rajab ini? Dalam beberapa kitab disebutkan bahwa hal itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti puasa, sholat sunnah, bersedekah, dan kegiatan positif yang lain. Karena bulan Rajab memiliki keistimewaan sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'ab Al-Iman. Dari Anas bin Malik, dia berkata, ketika Nabi SAW memasuki bulan Rajab, beliau mengucapkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Dengan berlandaskan pada keterangan-keterangan tersebut, kaum muslimin kemudian berlomba-lomba untuk memuliakan bulan Rajab ini dengan meningkatkan ibadahnya. Dan salah satunya yang populer di tengah masyarakat adalah sholat Rajab atau Raghaib. Menurut Imam Al-Ghazali, sholat Rajab ini adalah sholat sunnah yang khusus dilakukan pada bulan Rajab. Status sholat sunnah Rajab ini mirip dengan sholat sunnah Lailatul Qadar
yang juga tidak ditemukan tata caranya dalam kitab hadis induk, hanya ditemukan dalam kitab Duratun Nasihin. Biasanya oleh kalangan sufi, kegiatan tersebut menjadi perhatian tersendiri. Salat sunnah ini dalam ajaran Imam Al-Ghazali dimasukkan dalam jenis ibadah tatawwu, yaitu salat sunnah yang tidak terdapat dalam hadis dan memang dikerjakan oleh seseorang semata-mata untuk bermunajat dengan Tuhannya tanpa terikat tempat dan waktu. Salat Rajab dalam keterangan Al-Ghazali dikerjakan pada malam Jumat pertama di bulan Rajab antara salat maghrib dan isya sebanyak 12 rakaat dengan 6 kali salam, dikerjakan 2 rakaat dengan 1 salam. Masing-masing rakaat setelah membaca surah Al-Fatihah, membaca surah Al-Qadr 3 kali, kemudian surah Al-Ikhlas 12 kali. Setelah selesai sholat, membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammadin an-nabiyil ummiyi wa ala alihi sebanyak 70 kali. Selesai membaca sholawat, kemudian sujud membaca subuhun kudusun rabbul malaikati waruh sebanyak 70 kali. Selesai sujud membaca Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lamu innaka la'azzul akram sebanyak 70 kali. Setelah itu kembali sujud dengan membaca doa sebagaimana yang dibaca ketika sujud di awal. Kemudian memohon kepada Allah atas hajat yang diinginkan, maka hajat itu akan terkabul. Di dalam riwayat yang dikutip Imam Al-Ghazali disebutkan bahwa siapa saja yang mengerjakan sholat ini, selain semua hajatnya akan terkabul, seluruh dosa kecilnya akan terhapus, meski dosa-dosa itu sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir-pasir yang menumpuk, dan sebanyak daun-daun di pohon. Pada hari kiamat kelak, 700 orang dari keluarganya akan mendapatkan syafaat dan dimasukkan ke dalam surga. Mengenai pelaksanaan sholat Rajab atau Rogoib beserta keutamaan tersebut, sebenarnya Imam Al-Ghazali mengakui bahwa dalil yang ia kutip tidak sekuat dalil tentang sunnahnya sholat taraweh dan sholat hari raya. Akan tetapi ia merujuk kebiasaan warga Al-Quds atau warga Palestina yang melaksanakan sholat sunnah mutlak secara istiqomah. Ini menunjukkan bahwa warga Palestina menghidupkan bulan Rajab dengan melakukan sholat sunnah mutlak, akan tetapi kemudian populer dikenal dengan sebutan sholat sunnah Rajab. Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Kubra ala Mazhab Al-Imam Al-Syafi'i menyampaikan bahwa Ibnu Hajar pernah ditanya seseorang tentang sholat rogoib. Lantas beliau menjawab bahwa sholat rogoib sebagaimana sholat sunnah malam nifsu Sya'ban 100 rakaat adalah bid'ah. Karena itu hukum sholat rogoib ini adalah makruh, baik dikerjakan sendiri-sendiri maupun berjamaah. Dari dua pandangan imam besar tersebut, bagaimanakah kita sebagai umat muslim yang telah terbiasa mengerjakan sholat Rajab dan yang akan mulai mengerjakan sholat Rajab? Yang pertama, boleh melaksanakan sholat sunnah mutlak tanpa perlu mengkhususkan niat sholat sunnah bulan Rajab atau Rogoib. Makruh bila mengkhususkan niat sholat rogoib karena memang tidak ditemukan maksur dari Nabi. Rajab adalah bulan istimewa yang memiliki keberkahan dan dianjurkan untuk mengisinya dengan amalan-amalan positif, sehingga amalan baik yang dilakukan di bulan ini
akan mendapatkan pahala yang berlimpah. Hanya saja tata cara yang berlaku disesuaikan dengan lokalitas setempat dengan tetap memperhatikan kaidah agama. Lalu yang kedua, bahwa ulasan Imam Al-Ghazali terkait solat Rajab ini mengacu pada amalan solat sunnah mutlak warga Palestina yang rutin menjalankannya ketika masuk bulan Rajab. Hal ini tidak serta-merta menjadi dalih bahwa pelaku solat sunnah raghaib adalah bid'ah dolalah atau sesat. Sebab mengisi bulan mulia bisa diwujudkan dengan beraneka ragam kegiatan positif yang memang telah dianjurkan oleh agama. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa memang secara detail solat raghaib tidak ditemukan dalil nas Al-Quran dan hadis, akan tetapi menghidupkan kemuliaan bulan Rajab dengan kegiatan solat sunnah mutlak, puasa sunnah di bulan Rajab termasuk fadlul amal. Yang terpenting sebagai umat Islam, kita sandarkan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengkhususkan ibadah-ibadah yang kita lakukan hanya dikarenakan kekhususan ataupun keistimewaan yang disampaikan dari hadis-hadis yang tidak berlandaskan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.